setelah memilah akhirnya Anda harus memilih gitu. Mau saya silakan, ke orang lain silakan. Bisa satu, bisa secara teknis milih jenis mesin. Karena apa? Memutuskan jenis mesin itu ya harus saya pilih dulu. Nah, satu untuk itu udah di matchingkan kan udah. Satu untuk bicara bisnis ayam mereka, banyak sumber yang bisa kita olah, baik air sungai, air tanah, sumur ya, air tanah, sumur di jatbam atau apa, kemudian air gunung, atau ya lebih parahnya lagi mendaur ulang bisa dari pabrik, sehingga semua tidak ada istilahnya air itu harus mesti dari air pegunungan aja. Karena konsep justru banyak orang tuh peluang bisnis ini dari keterbelakangan, bukan dari historis latar belakang airnya yang susah yang bagus, itulah teknologi masuk dan air itu peluang bisnis itu muncul. Betul nggak? Itu satu itu. Nah, kita akan memilah dulu satu, bicara sumber air gunung yang perlu dipilah itu satu gini. Kita perlu namanya dipilah air itu harus terbagi kalau ada masyarakat yang memang dibutuhkan, sehingga harus sinergi ya. Kita harus pisahkan, jangan istilahnya dia merecoki atau mengambil tanpa sepengetahuan karena tidak disiapkan. Artinya disiapkan supaya tidak merecoki atau tidak mengganggu, ya kan? Apakah seperti apa? Yang penting ini terkontaminasi dari air yang digunakan manusia kayak sabun jangan masuk lagi ke sumber yang bagus. Dia harus kemana ya kan? Itu yang penting ya. Satu itu. Kedua, jarak kedua, tampungan. Tampungan air ditaruh di sumber itu bisa silakan berbentuk bak atau tandon, gimana posisi si air struktur tanah itu memungkinkan. Yang penting harus dikaji ketika kemarau gimana, ketika musim hujan gimana. Apakah kalau hujan suka keruh atau lumpurnya tinggi, itu kan harus dikaji juga. Untuk apa? Untuk saya menyampaikan nih bahwa kalau memang musim hujan seperti itu, saya ngomong begini, gitu. Contoh, ketika tingkat lumpur tinggi, kalau misalkan tempat misalnya mendukung, bikin bak di sana. Jadi bikin bak, posisikan yang enak supaya kalau memang posisinya di atas, dia bisa nanti gravitasi, kan? Kalau dia sejajar, bagaimana pendistribusian yang supaya mengalir itu lancar dan istilahnya hambatan masalah kayak masalah apa? Contoh, air itu seperti misalkan seperti kolam yang begitu saja ada di bawah. Kalau itu memang sudah sumber dan sudah dipilah buat masyarakat ada ini, tinggal dipatenkan apakah mau kayak rumah-rumahan, jadi dibikin kayak rumah tapi kayak kandang lah, tertutup lah ya. Tapi si yang di sampingnya di tembok, atasnya pakai apa namanya itu yang bisa udara itu masuk biasanya streaming yang kayak buat yang parabola kayak itu bagus ya. Tapi terlalu kecil yang agak besar boleh ya. Yang penting udara masuk, ya kan? Masuk terus safety lah ya. Atasnya juga tutup. Kenapa? Kan kendala yang akan terjadi, satu, binatang babi atau apa juga nggak pakai, atau anjing atau apa ya, atau daun yang berjatuhan nggak mengamankan nanti lubang yang akan kita alirkan kan, karena daun-daun kan. Itu kan safety ya. Jadi pemipahan supaya lancar gimana, yang akan terjadi kotorannya apa aja. Nah itu tahapannya seperti itu. Satu, penampung itu. Kedua, pembagian bak kan secara atap nanti kelihatan kayak lata air itu, tapi di bawahnya dibikin kayak air itu datang ke satu, pindah kedua, dia gini itunya aliran atas bawah atas gitu kan. Nanti kan dari setiap lubang itu setiap sekat yang dibikin nanti bikin lubang pakai ini lubang pakai pipa dan palep. Fungsinya apa? Dia sebagai fungsi penyaringan tapi alami. Tapi ketika dia sudah agak keruh, tinggal dibuka, nanti lumpurnya kan ke bawah, ya kan? Tinggal tutup lagi, dia gitu lagi kan, bisa diikuti kan. Nah, setelah itu tampunglah dari akhir di berapa kubik. Nah, kalau dia datar gimana? Kalau idealnya sih dia tinggi ke bawah enak ya. Tinggal hitung beloknya di berapa, prediksi terjadi kesempatan bikin bak kontrol
ya kan? Ya itu kan prediksi itu kan orang sipil pasti ketahuan lah. Iya. Setiap belokan lah itu ya, cari jalan yang bagus dan lebih utama izin masyarakat mengizinkan supaya apa? Kita juga nggak dijadili, kita juga nggak direcoki, semua kita harus sinergi dengan yang kelewatan pipa itu ke masyarakat. Nah ini Maaf, saya potong ya gimana? Pak ya. Ya. Sebagai masukan aja, karena dari sumber ke lokasi ini kan ada jarak nih. Berapa? Ada jarak ya, artinya melewati tanah-tanah masyarakat. Ya. Ya. Nah, dikhawatirkan terjadi apa yang tadi Pak Firdaus bilang, antisipasinya ya rencana sih akan ngebor juga gitu. Jadi ada dua alternatif nih, bisa ngebor, bisa dari sumber itu. Ya. Yang pasti sumber di daerah situ airnya memadai lah. Ya. Jadi alternatifnya ada dua ya, bisa dari sumber langsung, cuman ada jarak karena melewati tanah-tanah warga ya, Taksiran berapa kilo? antara 600 sampai Meter. Cuma satu. Oh, bagus itu nggak terlalu jauh kalau 600. Terus coba. ya. Alternatifnya seandainya nanti ada apa ya, kendala, kemungkinan besar ya bikin ngebor di lokasi yang akan dibuat pabrik ini gitu. Oke. Intinya karena alternatifnya ya, jadi udah Eh, disiapin gitu. Gini, saya biar nggak lompat ya. Coba ikuti maksud saya itu dan tanya ke daerah setempat. Jadi kan keilmuan sebetulnya ada di lingkungan itu sendiri. Ya. Ketika posisi struktur tanah di yang akan kita bangun itu di sampingnya itu ada nggak yang bikin sumur di berapa meter, ya kan? Kalau itu sumur memungkinkan bagus, sumur aja jangan jet pump. Takutnya melebihi air yang diambil justru jadi jelek ya posisinya kan. Jadi kita cari secara historis di sekitarnya yang ada bikin sumur ada nggak airnya kan gitu, ya kan? Itu kan itu bisa ditanya dan sebagainya. Nah, ketika itu misalkan sumur kurang dan dalam, silakan cari tahu ke orang di sana di berapa meter air itu bagus. Itu penting. Kenapa? Keilmuan itu kita jangan malu tanya supaya apa? Tahu ini namanya patokan. Setelah patokan Anda tinggal nyuruh orang jetpan, orang tukang ngebor, panggalikan segitu yang halus saya pemacaran aja. Kalau ada masukan orang itu, nah, Anda tulis. Nah, biasanya ini sebagai masukan aja. Yang dicari itu satu ketika dia kalau bisa yang ngebor itu jangan pakai mesin manual. Kalau manual itu nanti kelihatan keluarnya itu tanah, pasirnya pasir apa, pasir itu nanti kelihatan outputnya tuh. Drak ya. Carilah ketika Anda ketemu pasir hitam atau ketemu cadas berhenti. Ketika cadas berhenti, cek level air itu naik di berapa meter. Karena biasanya setelah cadas itu bagus air itu gede ya, tapi ketika lewat cadas plus minusnya muncul lagi, nggak tahu tanah lagi itu pasir, Bisa turun kan ya airnya. itu nama overloss ya. Biasanya overlossnya begini di kota, contohnya saya di Rajawali. Bapak tahu Rajawali banyak rumah sakit Rajawali Iya, kan? Nah, itu di sebelum rumah sakit Rajawali ada ruko yang baru di Borna orang Jakarta. Saya masuk ke sana ketika ada keluhan, Pak saya udah dibor baru juga berapa minggu kok airnya nggak ada. Bukan nggak ada sebetulnya, posisinya dia menggali yang tanggung, tersedot kok pompanan lebih gede. Contoh begini, ini kedalaman dari kayak sumur mas 10-15. Kalau kemampuan semi jet ya antara 20 meteran, jet pump 40-50, itu kemampuan daya sedot ya. Yang saya kaji di sini struktur airnya di berapa meter dia itu adanya, naiknya ada dan dia naik. Nah kemungkinan yang di Raja Wali itu terjadi ini tanggung, dia si air itu ketarik oleh pompa itu, ya kan?
Berarti kelebihan, jadi nyusut kayak nggak ada. Jadi AA itu ada, tapi ketarik tuh dorongan pompa yang gede, sekian PK yang di rumah sakit Raja Wali. Nah, berarti mengakalinya apa? Satu, jangan terlalu dalam, ya kan gitu. Tapi permasalahannya kalau sudah ngebor supaya istilahnya keluar airnya keluar lagi, disolek, dirobek itu yang dalam ditutup. Jadi ngambil yang permukaan airnya yang di atas. Itu ya kalau bahasanya sudah terjadi dan ingin dioptimalkan. Nah, artinya bikin kayak di Riau nih. Kalau jet pump kedalaman kedalaman di antara 20 meter, kalau dipakai casing 2 in itu airnya berapa kubik, benar tuh? Tapi bikin sumur tuh, diameternya bisa sampai 1 meter, kedalamannya di level berapa, contoh 10 meter, permukaan air naik berapa, di 6, udah kehitung kan kubikasinya. 10 kurangi 4 berarti 6 meter. 6 meter tinggi. Keliling berapa? PR kuadrat kali jari-jari kali tinggi. Sekian kubikasi ketahuan. Nah, contoh, ini bukan teori lagi ini. Betul kenyataan. Di Rio, saya nanti videonya kasih. Ketika dia itu ketemu, Pak udah bagus, udah bikin banyak, langsung bikin 5. Saya tes dengan pompa yang 3 kubik per jam. Penuh kan 5.000, hampir 15.000. Nyusut berapa? Dari 5 bak 2 meter setengah. Tunggu 1 jam 2 jam. Tahu-tahu besok pagi naik lagi. Wah, berarti bagus nih. Sumber. Nah, ini akan masuk juga barangkali masukkan lagi. Ketika sumber sudah dapat keluar sekian, air hujan yang nanti bikin pabrik jangan dibuang begitu aja. Ada kontennya di YouTube, silakan percis lah. Itu juga saya kasih masukan, Pak ini begini. Tapi keputusan tetap gimana konsumen. Saya tidak mendikte karena saya bukan dosen, ajarkan mahasiswa. Diturut mangga nggak pun nggak. Saya istilahnya bahasanya gini. Bikin pabrik teh yang aman ya China kumaha, publikasinya kumaha, mengamankan sumber air yang agak lama gimana, itulah jawabannya. Kita nggak nurut yang mengateh kan gitu, betul nggak Pak kan? Artinya ya silahkan aja. Tapi untuk lokasi ini Pak ya, untuk lokasi yang Pak Aldi ini, itu kalau air nggak diragukan lah. Mojok aja. Ya. Sip lah. Oke, sekarang kalau sudah publikasi sudah tidak diragukan, itulah fondasi untuk bikin pabrik. Ya, karena kan saya pernah bilang ke Rio, Pak, saya bilang ini jauh-jauh, saya hanya bertanggung jawab. Bapak sudah keluar MM-an berapa? Ketika airnya gak ada, mau gini, ayam mesin, betul nggak? Keluar naon, nak ucai mah, betul nggak Pak? Kan teknologi secanggih apapun yang iya, Pak, jari ada, cairan nggak ada. Nah seperti itu. Apalagi yang dari sumbernya itu dari gunung itu kan keluar sendiri ya. Iya. Ya otomatis itu mah kan udah air nggak bakalan kurang lah. Nah, tinggal memanage Pak. Ya, memanage, merapikan, mensinkronkan dengan masyarakat sana. Ya istilah gini lah, kasihlah suatu namanya tuh tempat yang dialokasikan, dia juga bisa ngambil, kita juga kenyamanan terjadi. Kedua, keuntungan dan sebagainya, kita juga ada side effect kesananya, dan lebih penting lagi orang sana cabut menjadi pegawainya. Kalau bisa yang berpengaruh siapa? Kerja amenan, kayak mana lagi ikut istilahnya bertanggung jawab karena iya saya nggak ganggu, orang tinggal dah di dia kan gitu kan bahasanya. Di daerah ya memang seperti itu Pak. Iya itu aja. Betul. Jadi pendekatan siapa yang jadi tokoh di sana silakan Anda koordinasi. Saya mah hanya istilahnya gini bahasanya, saya ngomong begini itu penting nih gitu. Penting karena apa, ini akan kenyamanan berlangsungnya bikin pabrik lah ya. Oke, kita tahap kedua sekarang ya. Karena sudah dijawab tidak bisa nggak usah diragukan. Sekarang ketika nanti saya barometer apa sih yang saya akan tawarkan ke Bapak untuk namanya proses penyaringan itu. Nah, bicara proses, bicara dulu kubikasi Pak. Nah, kubikasi itu apa?
kebutuhan pokok sehari itu yang dikeluarkan mesin itu apa aja sih? Pak, saya perlu minimal 70 dus, ya udah 4 liter gitu. Pak, saya ingin lebih dari, ya udah 4 kali 2 liter gitu kan, tinggal mengarahkan jenis mesinnya. Ya, berarti kan kebutuhan sudah demand sudah ketahuan kan, sehari harus sekian. Pak, botol perlu segini, ya udah nih mesinnya kan gitu Pak ya. Iya. Nah, setelah keputusan itu ada, contohlah lengkap 3 Pak ya, 3 mesin. Kap misalkan contoh diputuskan 4 lem yang 750 dus per 8 jam. Botol, saya punya kemampuan 1000 botol per jam. Hitung 8 jam sekian botol dikali kuantitas per botol misalkan 100 ml, oh sekian liter, ya kan? Galon, saya bisa mulai terkecil 200 galon per jam. Kali 8 jam berapa per galon? Kali kuantiti dibulatkan 20.000 liter aja untuk upahnya ya. Nah, kalkulasi semua dari mesin kap, botol, kalau kap ngitungnya gini, 1 dus itu kalau ambil 220 ml kan berarti dikali 48 itu jatuhnya tuh 1 dus itu 10,5 liter, ya kan? Kebutuhannya kan kita bulatkan 11, yang tumpahnya kita hitung. Nah, kali kemampuan mesin 750 dus per 8 jam kerja. Nah, berarti 11 dikali 750. Kalau nggak salah remnya 8.000, coba gambar juga. 750 dikali 11. Kalau nggak salah 8.250 kalau nggak salah. Benar nggak? 8 jam itu sehari lah ya. Iya. 750 Dikali 11 liter. 11 liter. Benar nggak? 8.000? 8.250. Ah, benar tuh. Memorinya ya kene. Botol 600, 200 dikali 8 berarti 1.600 kali 0,6 coba. Kalau nggak salah 4.000 sekian lah itu teh. Betul nggak Sob? 1.800. 1.800 dikali 0,6 0,6 berapa? 1.080. Nah itu liter, ya kan? Betul nggak? Iya. Ya kan? Orang bulatkan lah 2.000 lah ya. 2.000 tadi 8.250 berarti 10.250. Udah ya, 2 mesin. Kita hitung sekarang kapasitas galon 200 kali 8 seberapa? 1.600 nya, betul. 1.600 kali 20. 1.600 kali 20 berarti 16 kali 2 32 liter. Betul nggak? Betul. Iya. 32 liter ditambah tadi seberapa? 10 850 ditambah 4,5 lah seberapa? Seberapa? Kan? 8.250 ditambah 4.500 seberapa? 12,5 ya betul. 13 ya, bulan 13 ditambah tadi yang galon seberapa? 30 berapa? 30.000. 32.000. Ah, nggak salah dibulatkan lah 45.000 lah. 40.000. Terus nah, ya kan? Nah, itu sudah hitungan namanya kemampuan mesin dengan kerja yang dioptimalkan atau tidak istilahnya terus dikejar kan. Udah ada hitungan kan, publikasi 45.000 liter. Nah, bahasanya kan gini, Pak, apa sih yang harus saya siapkan di tempat pabrik itu kan gitu pertanyaannya. Ya kan nyambung dengan 45.000. Tolong kalau bisa dari hitungan 45.000 bikin bak minimal sama, kalau bagus idealnya 2 kali lipat. Ngerti maksud saya? Bikin bak anu nampungnya anu geus diatur ku eta. Bunkernya ya. Bak terbuka boleh. Iya. Ya, nanti udah terbuka nanti tutup dengan ini ya. Tapi pinggirnya tetap dia kasih apa namanya tuh ram lah biar binatang nggak masuk atau berenang. Tutup tapi ada bisa udara masuk. Gitu. Supaya apa? Oksidasinya terjalin, kemudian mau juga kepanasan juga bagus. Air kalau kena udara, tapi kan penutup ini ya gimana tempat kalau banyak pohon-pohonan ya tutup, bisa daunnya kan Supaya nggak kotor. daun masuk ke sana Pak, kan jadi eta. Kalau daun efeknya cepat berlumut kan si airnya. Busuk deh ya. Diulang. Ketika mengetahui kubikasi produk yang tadi dihitung 45.000 liter, 45.000 liter kan? Ya, 45.000 liter. Idealnya si bak harus menopang minimal 2 banding 1.
taruhlah 90. 90 kubik ya kan. Nah, nanti si bak itu dibikin Pak apakah seperti kolam renang langsung apa kotak aja atau gimana? Tergantung ketika saya bicara di hulunya tuh memungkinkan nggak bikin bak di sana.